Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Istiqomah dari Prodi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji T1 sampel dan langkah pengujian dalam sebuah kasus. Bisa kita lihat pada bagian ini bahwa uji T1 sampel termasuk dalam statistik parametrik. Statistik parametrik sendiri terbagi dalam beberapa pengujian. Jika jumlah sampel 1, maka kita menggunakan uji T1 sampel. Dan jika jumlah sampel 2, maka kita menggunakan uji T2 sampel. Uji T2 sampel terbagi menjadi dua, yaitu uji T2 sampel tidak berpasangan dan uji T2 sampel berpasangan. Dan jika jumlah sampel lebih dari 2, maka kita menggunakan uji ANOVA. Uji ANOVA terbagi menjadi dua, yaitu one way ANOVA atau ANOVA satu arah. One way ANOVA digunakan ketika dipengaruhi oleh satu faktor, dan yang kedua yaitu two way ANOVA atau ANOVA dua arah. Two way ANOVA digunakan ketika dipengaruhi oleh dua faktor. Kita di sini akan membahas tentang uji T1 sampel. Lalu, apa itu uji T1 sampel? Uji T merupakan salah satu uji parametrik, digunakan ketika akan membandingkan dua rata-rata. Biasanya digunakan untuk ukuran sampel di bawah 30. Syaratnya adalah data berupa kuantitatif dan memiliki distribusi normal. Sedangkan uji T1 sampel digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan sebuah rata-rata. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung pada sebuah kasus. Di sini saya sudah mempunyai data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, yaitu tentang banyaknya dokter pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan rata-rata dokter per puskesmas di Jawa Tengah pada tahun 2014. Di sini kita bisa mendapatkan data yaitu jumlah dokter tiap kabupaten, jumlah puskesmas, dan rata-rata dokter per puskesmas. Kita juga bisa melihat bahwa terdapat jumlah dokter puskesmas pada tahun sebelumnya, itu pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Kemudian saya mengambil sampel yaitu banyaknya puskesmas di Jawa Tengah pada tahun 2014. Karena kita menguji uji T1 sampel, maka yang kita butuhkan adalah jumlah datanya pada tahun 2014 dan rata-rata tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013. Saya sudah menghitungnya, rata-ratanya itu 24,94285,714, kita bulatkan menjadi 24,94. Setelah mendapatkan data yang kita inginkan, kemudian kita tentukan kasusnya. Misalkan seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara banyaknya puskesmas pada tahun 2013 dengan banyaknya puskesmas pada tahun 2014. Langkah awal yaitu kita menentukan hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis penelitian yang berbunyi diduga kuat tidak terdapat pengaruh antara banyaknya puskesmas pada tahun 2013 dengan banyaknya puskesmas tahun 2014. Yang kedua yaitu hipotesis statistika. H0-nya berbunyi tidak terdapat pengaruh antara banyaknya puskesmas pada tahun 2013 dengan banyaknya puskesmas pada tahun 2014. Dan H1-nya berbunyi yaitu terdapat pengaruh antara banyaknya puskesmas pada tahun 2013 dengan banyaknya puskesmas pada tahun 2014. Taraf signifikansinya atau alfa yaitu 0,05 atau batas kepercayaannya sebesar 95%. Kemudian untuk kriteria pengambilan keputusan, H0 ditolak jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 dan H0 diterima jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. Kemudian kita melakukan uji pada SPSS. Pertama kita kopikan dulu data di Excel tadi. Kita kopikan. Kemudian kita copy paste pada SPSS. Kemudian klik variable view, kita bisa mengubahnya. Desimalnya kita kosongkan, kemudian labelnya kita ganti dengan
banyaknya puskesmas di Jawa Tengah pada tahun 2014. Lalu kita klik Analyze, Compare Mean, lalu pilih One Sample to Test. Akan muncul kotak dialog, pindahkan banyaknya puskesmas ke dalam test variable. Kemudian kita ketikkan tadi test value. Test value ini dapat dari rata-rata tahun sebelumnya, itu tadi kita udah ketahui bahwa nilainya 24,94. Kemudian kita klik OK. Akan muncul output seperti ini. Kita lihat nilai signifikan. Kita sudah mengambil tadi kriteria keputusan bahwa jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Kita bisa melihat bahwa nilai signifikannya yaitu 0,969. Ini berarti nilai signifikan lebih dari 0,05 yang artinya H0 diterima atau tidak terdapat pengaruh atau perbedaan yang signifikan ya, jumlah rata-rata 2000 puskesmas pada tahun 2013 dengan jumlah puskesmas pada tahun 2014. Kita juga bisa mengetahui yaitu min dari data tersebut yaitu 25 dan standar deviasinya 9. Kita juga bisa melihat di sini ada nilai atau batas terendahnya yaitu min 3,03 dan batas tertingginya yaitu 3,15. Kita juga bisa melihat di sini ada mean difference yaitu 0,6 yang didapat dari min 25 dikurangi test value yaitu senilai 24,94. Kita bisa melihat di sini bahwa nilai 0,6 termasuk dalam interval min 3,03 sampai 315 yang berarti H0 diterima. Dan kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara banyaknya puskesmas pada tahun 2013 dengan banyaknya puskesmas pada tahun 2014. Jika tadi kita menggunakan pengujian yang pada SPSS, kita akan mencobanya pada Minitab masih dengan menggunakan data yang sama. Kemudian pada kriteria pengambilan keputusan, jika tadi pada SPSS menggunakan nilai sig, tetapi pada Minitab H0 ditolak jika nilai p-value kurang dari 0,05 dan H0 diterima jika p-value lebih dari 0,05. Kita langsung saja melakukan pengujian. Yang pertama kita kopikan terlebih dahulu datanya. Ke dalam Minitab 17. Kita sudah kopikan datanya, lalu klik Start, Basic Statistik, lalu pilih One Sample T. Akan muncul kotak dialog, kemudian klikkan di sini, klik tahun 2014, lalu beri centang pada perform hipotesis test. Kemudian seperti pada SPSS tadi kita ketikkan rata-rata tahun sebelumnya yaitu 24,94. Lalu ketika kita ingin menampilkan sebuah box plot, kita bisa klik graph, kemudian pilih box plot, klik OK, lalu OK. Akan muncul kotak dialog, akan muncul hasil outputnya seperti ini. Bisa kita lihat pada box plot tahun 2014 H0 terdapat di tengah-tengah yang berarti H0 diterima. Kita juga bisa melihat pada p-value-nya yaitu sama seperti di SPSS tadi, nilai p-value nilainya yaitu 0,969 yang berarti lebih dari 0,05 dan H0 diterima, atau artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara banyaknya puskesmas pada tahun 2013 dengan banyaknya puskesmas pada tahun 2014. Kita juga bisa di sini bisa melihatnya pada batasnya yaitu 21,91 sampai 28,09. Kita bisa melihat standar deviasinya 9, standar error mean-nya 1,52.
Kita di sini bisa melihat nilai minnya yaitu 25. 25 termasuk dalam interval 21,91 sampai 28,09 yang berarti H0 diterima. Dan kesimpulan dari kedua uji di SPSS maupun Minitab semuanya hasilnya sama, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara banyaknya puskesmas pada tahun 2013 dengan banyaknya puskesmas pada tahun 2014. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga ada kata-kata yang salah pengucapannya. Saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.